Pernah kepikiran gak sih? Apa ya hal sepele yang sebenarnya bisa bikin seorang anak tuh mau terbuka dan cerita apa aja ke kita? Nah, itulah yang akan kita kupas tuntas di sini. Yuk, kita langsung ke pertanyaan intinya. Kenapa sih ada anak yang kayaknya nggak pernah kehabisan cerita buat orang tuanya, sementara ada anak lain yang malah membangun benteng diam? Ini bukan teka-teki yang rumit loh ternyata. Jawabannya itu justru tersembunyi di momen-momen kecil setiap hari. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari memahami apa sih yang sebenarnya ada di balik kesunyian itu. Seringkali kita salah sangka, kita kira diamnya anak itu artinya cuek atau nggak peduli. Padahal keheningan seorang anak itu seringkali berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Nah, ini penting banget nih buat kita ubah cara pandangnya. Diamnya seorang anak itu bukan berarti ruang hampa, justru sebaliknya. Di dalamnya itu penuh dengan cerita, pengamatan, dan perasaan yang lagi bingung cari jalan keluar. Jadi masalahnya bukan karena mereka nggak punya cerita, tapi karena ada sesuatu yang ngehalangin pintu itu buat terbuka. Terus gimana dong caranya kita membangun jembatan di atas jurang keheningan itu? Kuncinya ada pada satu hal yang fundamental banget. Sesuatu yang kita semua tahu itu penting, tapi ya seringkali lupa gimana cara merawatnya, yaitu kepercayaan. Semuanya itu berawal dari sini. Hubungan antara orang tua dan anak itu kan sebuah ekosistem yang unik banget ya. Nah, apa sih yang bikin hubungan ini bisa tumbuh subur? Dan ini dia intinya, nggak ada jalan pintas. Kepercayaan itu bukan saklar yang bisa kita nyalain gitu aja pas anak udah remaja dan kita baru berharap mereka mau bicara. Nggak bisa. Kepercayaan itu adalah investasi jangka panjang yang dibangunnya setiap hari. Jadi poin paling krusialnya tuh di sini, fondasi kepercayaan itu terbuat dari batu bata yang kecil-kecil banget. Batu bata itu apa? Reaksi kita, respons kita terhadap hal-hal sepele yang mereka bagikan setiap hari. Waktu mereka numpahin susu, waktu mereka dapat nilai jelek, pas mereka berantem sama temannya. Justru momen-momen kecil itulah arenanya. Konsep ini namanya keamanan emosional. Gampangnya gini, ini adalah perasaan mendalam di dalam diri seorang anak yang bikin dia ngerasa, di sini, di rumah ini, sama orang tuaku, aku aman. Aman untuk jadi diri sendiri, aman untuk bikin kesalahan, dan yang paling penting, aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi atau dimarahin habis-habisan. Oke, sekarang biar lebih kebayang ya, kita akan lihat gimana konsep ini bekerja dalam sebuah skenario sederhana. Sebuah momen kecil yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini adalah persimpangan jalan yang sangat besar. Coba deh bayangin situasi yang umum banget ini. Anak Anda pulang, terus dengan ragu-ragu dia cerita tentang kesalahan kecil yang dia buat. Mungkin dia ngilangin pensil temennya, atau nggak sengaja nyenggol vas bunga. Momen ini tuh kayak sebuah ujian kecil. Reaksi Anda selanjutnya akan ngajarin mereka sebuah pelajaran penting. Bukan tentang pensil atau vas itu, tapi tentang Anda. Nah, disinilah kita bisa lihat dua jalur yang sangat berbeda. Kalau respons kita adalah kemarahan atau kekecewaan, anak belajar satu hal, bercerita itu bahaya. Lain kali mending aku sembunyikan aja. Tapi kalau respons kita adalah mendengarkan dan mencoba memahami, mereka belajar hal yang sebaliknya. Rumah adalah tempat yang aman, aku bisa jujur di sini. Ceritanya sama, tapi pelajaran yang mereka terima benar-benar beda 180 derajat. Jadi, apa inti dari semua ini? Yuk kita rangkum rahasia sederhananya menjadi beberapa poin kunci yang gampang banget buat diingat. Coba deh ingat ini, reaksi kita sehari-hari, itulah fondasinya, bukan momen-momen besar. Setiap kali kita memilih untuk mendengarkan, kita itu lagi membangun jembatan. Sebaliknya, setiap kali kita memilih kemarahan, kita lagi membangun dinding. Dan pada akhirnya, kunci yang membuka pintu cerita anak itu adalah rasa aman. Nah, ini dia inti dari semuanya. Saat dunia di luar sana mungkin terasa keras dan menghakimi, seorang anak yang merasa aman secara emosional akan selalu tahu bahwa ada satu tempat di mana mereka bisa pulang, membuka diri, dan membagikan kisah mereka tanpa rasa takut. Dan sekarang pertanyaannya untuk kita semua, dalam interaksi-interaksi kecil kita hari ini, saat dihadapkan pada sebuah cerita, sebuah pengakuan, atau sebuah kesalahan dari anak kita, respons mana yang akan kita pilih? Karena pilihan itu, sekecil apapun kelihatannya, sedang membangun dunia komunikasi kita untuk hari esok.